Pemandangan laut yang indah dan fasilitasnya yang mewah menjadi daya tarik tersendiri untuk kapal pesiar. Meskipun mewah hingga dilengkapi teknologi canggih, tidak menjadi jaminan bahwa moda transportasi ini aman dari kecelakaan. Kita semua tahu bahwa ada banyak kasus kecelakaan kapal pesiar yang terjadi saat berlayar. Penyebabnya pun beragam, mulai dari human error hingga faktor cuaca. Untuk lebih jelasnya, berikut ini 10 kecelakaan kapal pesiar terparah sepanjang sejarah. Costa Concordia. Kapal pesiar mewah asal Italia ini karam di tengah laut pada tanggal 13 Januari 2012. Kapal ini karam usai menabrak karang bawah laut di Isola del Giglio, Tuscany. Kecelakaan ini bermula saat kapal menyimpang dari rute yang seharusnya. Kapal kemudian mendekati pulau lalu menabrak batu karang. Ironisnya, para kapten dan awak kapal menyelamatkan diri terlebih dahulu dan meninggalkan penumpang yang masih berada dalam kapal. Duh, tega banget sih. Untung saja helikopter dan kapal motor di sekitar kawasan tersebut sigap menyelamatkan mereka. Akibat tragedi naas ini sebanyak 32 orang tewas. Dan karena sikap sang kapten, ia pun harus dihukum selama 16 tahun penjara. Gimana sih, Kapten? Keselamatan penumpang kan lebih utama. Tanggung sendiri kan akibatnya? RMS Titanic. Kecelakaan kapal yang satu ini sangat fenomenal, sampai-sampai kisahnya diangkat menjadi film layar lebar loh. Bahkan bisa dibilang karamnya RMS Titanic ini adalah kecelakaan maritim paling mematikan di dunia. Jadi bayangin aja nih guys, ada sekitar 2.000 jiwa yang keselamatannya terancam. Kecelakaan itu bermula saat kapal menuju rute Southampton ke New York. Setelah berlayar selama 4 hari, kapal ini menabrak gunung es. Lambung kapal pun pecah dan badan kapal pun perlahan tenggelam ke dalam laut. Ribuan penumpang dan awak kru pun tenggelam bersama badan kapal mewah ini. Sungguh tragis ya guys. RMS Lusitania. Pengembangan kapal selam Jerman U-Boat memang mengancam banyak kapal di lautan. Salah satu korbannya yakni RMS Lusitania yang terkena serangannya pada 7 Mei 1915. Kemudian tenggelam hanya dalam waktu 18 menit. RMS Lusitania dianggap sebagai target yang sah oleh Jerman. Sebab Jerman saat itu percaya bahwa RMS Lusitania digunakan untuk mengangkut prajurit perang. Kenyataannya memang RMS Lusitania sebenarnya membawa lebih dari 170 ton peluru artileri dan amunisi perang. Namun demikian, serangan tersebut juga berakibat hilangnya 1.198 penumpang, termasuk 128 orang Amerika Serikat. Duh, kasihan ya, penumpangnya nggak tahu apa-apa. Kapalnya tiba-tiba diserang. May all the passengers rest in peace. MTS Oceanos. Kapal yang telah mengarungi lautan selama puluhan tahun ini akhirnya menemui ajalnya pada tahun 1991. Kapal yang membawa sebanyak 571 penumpang dari East London ke Durban, Afrika Selatan ini sebenarnya sudah tak layak beroperasi dan sangat membutuhkan perbaikan. Dalam perjalanannya, kapal ini dihantam badai yang mengakibatkan lubang besar di badan kapal. Tragisnya lagi, kapten kapal ini menyelamatkan dirinya sendiri tanpa mengirimkan sinyal SOS. Kesel nggak tuh? Untung saja ada seseorang yang mengirimkan sinyal SOS sehingga 2 helikopter datang dan berhasil menyelamatkan seluruh penumpang dan awak kapal. Alhamdulillah ya. Duh, kalau sudah tidak layak beroperasi, kenapa harus dipaksain sih? Royal Pacific. Kapal pesiar ini tenggelam di Selat Malaka, Malaysia pada 23 Agustus 1992. Kapal yang mengangkut lebih dari 500 orang ini menabrak perahu nelayan yang melintas di malam hari. Akibatnya lambung kapal pecah lalu tenggelam perlahan.
Akibat kecelakaan tersebut tercatat 4 orang tewas, 70 orang luka-luka, dan 26 orang dinyatakan hilang. Sementara itu ratusan orang yang selamat menyayangkan sikap awak kapal yang kurang sigap melakukan penyelamatan. Banyak dari penumpang yang menyelamatkan diri sendiri beserta keluarganya tanpa dibantu awak kapal. Loh, ini kru kapalnya gimana sih? Masa mentingin diri sendiri? Gak profesional banget sih. MV Dona Paz. Pada 20 Desember 1987, terjadi tabrakan antara kapal feri Dona Paz dengan kapal tanker minyak MT Victor di Filipina. Tabrakan tersebut merupakan salah satu bencana maritim terburuk karena menewaskan 4.386 orang dan hanya 26 orang yang selamat. Saat kejadian, sebagian besar penumpangnya sedang tertidur sehingga tak sempat menyelamatkan diri. Kecelakaan Dona Paz yang berlayar dari Pulau Leyte di Filipina Tengah ini terjadi karena pemilik kapal kurang memperhatikan keselamatan penumpang dan lebih menekankan aspek bisnis. Wah, harusnya nggak boleh gitu dong. Masa udah bayar mahal, tapi keselamatan nggak diutamain? Wilhelm Gustloff. Kejadian karamnya kapal pesiar mewah ini bisa saja menjadi kejadian terparah sepanjang sejarah jika dibandingkan dengan kejadian RMS Titanic. Pasalnya, kecelakaan kapal ini mengakibatkan tewasnya penumpang lebih dari 9.000 jiwa, dan 4.500 diantaranya adalah anak-anak. Kapal ini tenggelam setelah tertembak 3 peluru torpedo di Laut Baltik tahun 1945. Awalnya, kapal ini digunakan untuk mengevakuasi warga sipil, pasukan militer, hingga petinggi Nazi yang saat itu sedang dikepung Rusia. Naasnya kapal tersebut habis tenggelam hanya dalam waktu 45 menit. May all the passengers in peace. Andrea Doria. Kapal penumpang asal Italia ini tenggelam setelah bertabrakan dengan kapal Stockholm di lepas pantai Nantucket pada tahun 1956. Kapal ini mampu membawa penumpang sekitar 1.240 penumpang dan 560 awak kapal. Kapal ini terkenal dengan kemewahannya serta fitur keselamatan yang sangat mumpuni. Tetapi naas saat perjalanannya ke New York, kapal ini bertabrakan dengan MS Stockholm karena masing-masing salah menaksir arah. Tabrakan pun tak terhindarkan. MS Stockholm menghantam sisi kanan Andrea Doria yang mengakibatkan 7 dari 11 dek terbuka. Akhirnya bencana laut ini memakan korban 51 orang. 46 orang dari Andrea Doria dan 5 orang dari MS Stockholm. MV Seoul. Tahun 2014 lalu, MV Seoul yang membawa 476 penumpang dan sejumlah murid Danwon High School ini akan berlayar menuju Pulau Jeju, Korea Selatan. Awalnya kapal ini akan mengantar para siswa untuk berdharma wisata dari Pulau Incheon. Tapi di tengah perjalanannya, kapal ini tiba-tiba berbelok tajam dan terjungkir hingga akhirnya tenggelam di lepas pantai Pulau Jindo. Sebanyak 302 orang tewas mengenaskan karena terjebak di kabin kapal. Duh, ngeri juga ya. Kapten kapal pun akhirnya dijadikan tersangka atas tragedi kecelakaan karena meninggalkan kemudi kapal dan juga memberikan instruksi yang salah kepada para korban. Kasian ya, niatnya mau liburan malah menjemput ajal. SS Island. Nah, yang satu ini masih mirip dengan kejadian WMV Seoul. Salah satu bencana maritim terburuk dalam sejarah Amerika Serikat yang terjadi pada 24 Juli 1915, yakni SS Island terbalik di Sungai Chicago. Kapal ini disewa untuk mengangkut para pegawai Chicago Western Electric Company berlibur ke Michigan City. SS Island tenggelam dalam jarak beberapa meter dari pantai.
Dari sekitar 2.500 orang di dalamnya, lebih dari 841 orang tewas dalam peristiwa ini. Baik itu karena tenggelam maupun tertimpa furniture yang ada di dalam kapal. Semoga kejadian seperti kecelakaan kapal tadi tidak terjadi lagi ya. Amin. Thank you update lovers.